يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارها إلينا الآن يا همة سداد الأقدام ما عادنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى مسدا ثم المقدم ولي الله وعث الورى قدوة القدم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا 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 النبي
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat, alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah pada saat ini, malam hari ini, kita masih istiqamah meramaikan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan kelak kita semua kumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran kita, maka sampailah kita semua kepada maqalah at-tasi'ah, maqalah yang ke-9. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza btuliya bi baliyatin qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya ni'matan qal alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Maqalah yang ke-9 dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang mana ketika kita bisa mengamalkan 5 perkara tersebut, sa'ida fid dunya wal akhirah, kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sehingga kata beliau, dengan 5 perkara ini insyaallah akan menjadikan manusia bahagia, senang, gembira, selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang bahagia, yang sa'ida sa'adatan, selama-lamanya bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Lalu apa saja 5 perkara tersebut? Awaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Perkara yang pertama yang menjadikan manusia itu bahagia dunia maupun akhirat adalah mengucap, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Siapapun hafal insya Allah, tinggal mengamalkan. Ya, karena yang pertama
yang bisa menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat adalah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Artinya setiap saat, setiap ada kesempatan, daripada nganggur, waktu kosong, tidak ada kesibukan, maka basahi lisan kita dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini kata Nabi, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalau tidak salah di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan selamat daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Nah, sehingga kalau ada waktu kosong, ya basahi lisan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya orang tahlilan itu bagus. Kenapa? Karena perkumpulan tersebut banyak menyebut la ilaha illallah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, akthiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli hal. Perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Fa innahu laysa amalun ahabba ilallah. Maka sesungguhnya tidak ada amal perbuatan yang lebih disukai oleh Allah, wala anjali abdin, dan tidak ada amal perbuatan yang lebih menyelamatkan untuk hamba Allah, min kulli sayyi'atin, dari segala macam keburukan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, min dzikrillah, ya, lebih tidak ada lebih, ya, tidak ada sesuatu yang paling disukai, tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan, ya, kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah, perbanyak la ilaha illallah. Kalau kita ingin selamat dari mara bahaya, dari musibah, juga perbanyak ucapan la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hamba Allah menyebut la ilaha illallah, maka tiang ars itu goncang. Allah Ta'ala mengatakan kepada tiang ars, uskun, diamlah wahai tiang. Maka tiang tersebut menjawab, la askun, saya tidak akan diam sebelum orang tersebut, yaitu orang yang mengucap la ilaha illallah, mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ulama-ulama kita aslafuna soleh membiasakan zikir la ilaha illallah. Akhir majlis, ya, ada zikrul jalalah, baik acara kecil ataupun acara-acara yang besar. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, juga beliau menulis la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman ila akhirih. Ya, kata beliau itu manfaatnya untuk menyelamatkan akidah, agar kita tetap digolongkan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir, ketahuilah
Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua, wa idzabtuliya bibaliyatin, apabila mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, qala, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kalimat innalillah ila akhiri ini bukan ketika mendengar orang meninggal saja, lagi melaku kesleo innalillah, lagi melaku nendang gelas innalillah, ya, lagi melaku gebruk innalillah. Jadi innalillah ini bukan sekedar ketika mendengar orang meninggal saja baru innalillah wa inna ilaihi rajiun. Akan tetapi musibah, ujian, cobaan apapun, ya, maka kita dianjurkan untuk mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita mendengar berita kecelakaan beruntun, maka jawabannya innalillah wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billah. Gajian wayai metu durung metu innalillah. Iya, musibah. Ya. Musibah gajian durung metu ku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sehingga ujian apapun, ya, dianjurkan untuk mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan memperbanyak bicara selain mengingat Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, sesungguhnya orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat hatinya keras. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah adalah manusia yang hatinya keras. Na'udzubillahi min. Nasihat beli mancing, hatinya keras. Ya. Apa di antara penyebabnya adalah banyak berbicara tanpa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selesai kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, disunahkan membaca, dianjurkan subhanakallah wa bihamdik. Iya, apa sih kana? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, kata ulama baca itu subhanak, apa sih muka? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fungsinya apa? Mungkin ketika kumpul ngobrol, ya, ada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, ada dosa-dosa, insyaallah dengan doa tersebut mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sehingga siapapun dan musibah apapun dianjurkan kita mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, tujuannya apa? Ketika mendapat ujian, cobaan, musibah, maka kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Walaupun kita marah-marah 3 hari 3 malam, ya tetap tidak bisa menghilangkan musibah tersebut. Ya, karena sudah terjadi. Ya, tinggal kita pasrah, tinggal kita serahkan kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu berikutnya yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala, dan apabila diberikan nikmat dia mengucap alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Apabila diberikan nikmat maka zikir kepada Allahnya adalah alhamdulillah. Kalau kita merasa nikmatnya kurang puas, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ya nikmat itu besar semua, istimewa semua. Kalau kita melihat zat yang memberi nikmat, ya jangan dilihat nikmatnya, wah cilik temen. Ya jangan. Kalau melihat nikmatnya, yang namanya manusia nggak akan pernah puas, selalu kurang dan kurang baik. Ya, lakawarga. Tapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat, Allah. Nah, sehingga nikmat tersebut menjadi besar. Wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillah syukran lin ni'mah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam ilallah arba'. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar. Ya, kata Nabi, ucapan yang paling dicinta oleh Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ya. Tasbih itu diwolak-walik enggak masalah. Ya, enggak masalah. Tidak harus dimulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bebas. Mau dimulai dengan Allahu akbar terlebih dahulu, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Enggak apa-apa. Ya, yang penting kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah ketika diwolak-walik. Tapi yang enak ya tetap yang sudah lanya, yang sudah terbiasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan nanti mentang-mentang sudah tahu ilmunya, tahu dalilnya, ketika marhabanan diwalik beah. Ya. Pendate ana sing nyegah, ana sing nyalakaken, kita duwe dalil lewani urusan. Ya jangan, karena tidak ada manfaat, yang ada urusan nantinya. Usah diwalik beje, wae baca kun walik Allahu akbar la ilaha illallah, wah kacau bala urusannya. Hanya untuk pengetahuan saja. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, begitu pula dalam hadis yang lain Rasul bersabda, qulu la ilaha illallah wallahu akbar, wa qulu subhanallah walhamdulillah, wa qulu tabarakallah, fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Nah ini Rasulullah bersabda, qulu, katakanlah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, wa qulu subhanallah walhamdulillah, dan katakanlah subhanallah walhamdulillah. Pas marhabanan diwalik la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, pipin jadi ngantuk ta wong ke, ya ribut urusannya. Walaupun boleh, ya sudah, yang sudah terjadi, yang sudah terbiasa, itulah yang enak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian berikutnya, wa idza ibtada'ta wa idza ibtada'a fi syai'in, apabila memulai pada sesuatu apapun, qala bismillahirrahmanirrahim. Lagi dodok harapan ngadeg bismillah, harapan turu bismillah, harapan lunga bismillah, aja harapan mangan bae bismillah go.
Ya, harapan mangan mapal bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harapan metu sing omah lalen. Ya. Ini disunahkan. Apapun sesuatu yang kita mulai, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Nabi SAW, ketika keluar rumah, orang itu mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, maka orang tersebut akan dicukupi oleh Allah, akan dijaga daripada bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apapun pekerjaan kita, kegiatan kita, ya mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta, berkahnya kurang, qalilul barokah, barokahnya setitik. Di dalam riwayat yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Makanya ulama kita setiap ngarang kitab mesti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, lalu kemudian baru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhirih. Apa tujuannya? Ya, selain menghidupkan sunnah, juga tujuannya agar urusan kita, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, wa idza afrata minhu dzanban, dan apabila melakukan perbuatan dosa, qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila melakukan perbuatan dosa, maka yang kita ucapkan adalah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau disingkat astaghfirullah boleh. Nah ya, tapi yang bagus yang komplit astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min mi'ah marrah. Setiap hari aku ini beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya lebih dari 100 kali. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yadlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Barang siapa yang berbuat zalim atau berbuat jahat, berbuat dosa, lalu dia beristighfar, ya, lalu dia mengucap astaghfirullah, yajidillah ghafurur rahima, maka dia akan mendapatkan Allah dalam keadaan mengampuni, menyayangi, insya Allah. Ya, jadi 5 perkara itu merupakan zikir, sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tempat-tempatnya ya harus sesuai. Jangan orang mendapatkan musibah alhamdulillah, wah kini berarti ngaji ngantuk. Ya, masa anak wong oli musibah alhamdulillah. Ya, sing benar innalillah. Ketika berbuat dosa astagfirullah, ketika mendapat nikmat alhamdulillah. Itu adalah 5 perkara yang membuat manusia bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, inna da'akum al-dhunub wa dawa'akum al-istighfar.
Rasulullah bersabda, ala adulukum, maukah kalian aku beritahu, ala daikum, atas penyakit kalian, wadawaikum, dan obat penyakit kalian. Apa itu? Inna da'akum al-dzunub, sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa-dosa. Ya, dosa itu penyakit. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita semua. Lalu apa obatnya? Wadawa'akum al-istighfar, dan obat penyakit kalian adalah istighfar. Kalau kita merasa banyak dosa, maka kita mesti memperbanyak istighfar. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus dosa-dosa siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, kata Nabi, barang siapa yang melazimi istighfar, istiqomah, continue, setiap hari dia memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya setiap kesulitan ada jalan keluar. Jadi istighfar itu manfaatnya bukan hanya menghapus dosa. Sing mone mumet, ya tiba-tiba ana be dalane mumete ilang. Sing mone ana masalah, ya tiba-tiba ana bae solusine. Ya, dengan barokah memperbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan setiap kesusahan, kesumpekan, ya, dengan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang gemar beristighfar rizki yang tanpa disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga istighfar itu bukan hanya menghapus dosa, bisa membuat rizki kita lapang, bisa memberikan solusi ketika ada masalah. Ya, dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat daripada istighfar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblis qala ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabun annahum muhtadun. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Rasulullah bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, hendaknya kalian banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wal istighfar, dan banyak-banyak beristighfar. Fa'akthiru minhuma, maka perbanyak dari dua kalimat tersebut. Perbanyak la ilaha illallah, perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inna iblis qala, maka sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku telah mencelakai manusia dengan dosa-dosa, wa ahlakuni bilaha illallah wal istighfar, dan mereka manusia mencelakai aku dengan la ilaha illallah dan Nah, dari penate kula sampean pengen gawe setan ikut celaka, gampang, perbanyak la ilaha perbanyak istighfar. Ya, ini kata siapa? Kata iblis, kata setan dewek. Ya, iblis mengatakan
aku celakai manusia dengan dosa, aku binasakan manusia dengan dosa. Akan tetapi manusia itu sendiri mencelakai aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Lalu kata iblis, falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal tersebut, ahlaktuhum bil ahwa. Nah, singaran iblis ku ya laka madeg-madeg terus-terusan goda manusia. Kata iblis, ketika aku melihat hal itu, ya manusianya mengucap la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, maka iblis tidak tinggal diam. Ahlaktuhum bil ahwa, aku celakai manusia, aku binasakan manusia dengan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, sehingga bisikan iblis itu, kalau misalkan nyuruh orang main judi enggak mempan, nyuruh orang lain untuk apa? Untuk bermaksiat yang lainnya. Nyolong ayam beli mempan. Ya terus dibisiki oleh manusia, oleh iblis agar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iblis mengatakan aku akan mencelakai manusia bil ahwa, dengan hawa nafsu. Wahum yasabun, dan manusia itu menyangka, mengira annahum muhtadun, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hawa nafsu ini, waduh, bahaya. Ya, hawa nafsu ini apa ya? Bisa jadi remeng-remeng. Hawa nafsu ini bukan hanya mencelok kepada kemaksiatan, bisa jadi di dalam ibadah juga ada hawa nafsu. Wajib wong kan pira nyumbange. Iya, wong kan nyumbange 1 juta, tambahi kita 2 juta. Iya. Wong sodako bagus tak beli? Bagus. Tapi pendete saingan kayang konon, sodako nuruti hawa nafsu. Nah ya, jadi hawa nafsu itu setan membisikkan kepada manusia bukan kepada hal-hal yang maksiat saja. Kepada amal soleh, kepada amal taat pun, ya setan itu berusaha agar amal ibadahnya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billahi min dzalik. Qala al-faqih wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang punya hajat mudah-mudahan segera diijabah, dan kelak kita semua kumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kurang dan lebihnya mohon bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.